Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya, Lia Agustina, dengan NPM 2002090086 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai salam pramuka. Kita semua pasti mengenal pramuka kan? Pramuka sering kita jumpai waktu kita SD, waktu kita berada di SMP, bahkan saat kita berada di sekolah menengah akhir atau SMA. Nah, melalui pramuka, selain kita dilatih untuk bersikap, memiliki sifat, memiliki keahlian untuk mandiri, kita juga dilatih untuk memiliki rasa persaudaraan dan silaturahmi antar sesama anggotanya. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya itu pramuka? Hmm, Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu pramuka? Nah, benar. Pramuka adalah sebuah organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan kepanduan di Indonesia. Pramuka ini juga merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Apakah teman-teman tahu apa arti dari Praja Muda Karana? Ya, Praja Muda Karana itu adalah jiwa muda yang suka berkarya. Berarti, anggota pramuka adalah anggota yang memiliki jiwa-jiwa yang suka berkarya. Selain memiliki semangat, memiliki sikap disiplin, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa persaudaraan, mereka juga memiliki sifat dan sikap yang suka berkarya. Oh iya, pramuka ini sebelum disebut dengan pramuka juga pernah disebut dengan poromuko. Apakah teman-teman tahu poromuko itu berawal dari mana? Poromuko adalah sebutan yang diucapkan oleh Sultan Hamengkubuwono IX sehingga poromuko ini akhirnya diganti dengan nama pramuka. Nah, poromuko ini juga memiliki arti yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Nah, setelah kita mengetahui identitas dan pengertian dari pramuka, kita juga perlu mengetahui bahwa pramuka itu juga terdiri dari anggota-anggota yang dinaunginya. Anggota-anggota pramuka itu apa aja sih? Anggota-anggota pramuka itu ada yang dinamakan pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka pendaga, dan pramuka pendega. Nah, pramuka siaga itu siapa-siapa aja sih yang ada di dalam pramuka siaga? Nah, pramuka siaga itu adalah anggota pramuka yang terdiri dari usia sekitaran 7-10 tahun. Nah, berarti anak-anak yang mengikuti gerakan pramuka yang berada pada usia 7-10 tahun itu disebut dengan anggota pramuka siaga. Oh iya, setelah kita mengetahui mengenai makna atau arti dari pramuka, kita masuk ke dalam bagian macam-macam pramuka. Nah, di dalam pramuka itu juga terbagi menjadi beberapa golongan. Ada pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendega. Untuk mengulas lebih jauh mengenai anggota-anggota pramuka tadi dan apa saja yang ada di dalam anggota pramuka tadi, mari ikuti saya untuk mengulas lebih dalam mengenai pramuka, lalu kita akan masuk ke dalam penjelasan mengenai salam pramuka. Nah, di sini saya akan mengulas lebih lanjut, lebih luas, dan lebih rinci serta secara singkat mengenai anggota pramuka tadi. Yang pertama ada anggota pramuka siaga. Di dalam anggota pramuka siaga ini, para anggotanya berusia dari 7-10 tahun.
Jadi, jika kita menemukan adik-adik yang ikut pramuka dan umur mereka berkisaran antara 7 sampai 10 tahun, maka dapat kita simpulkan bahwa mereka adalah anggota pramuka dari golongan siaga. Selanjutnya ada anggota pramuka dari golongan penggalang. Ya, anggota dari golongan penggalang ini biasanya terdiri dari adik-adik yang berusia antara 11 sampai 15 tahun. Jadi jika kita mengetahui bahwa mereka berusia 11 sampai 15 tahun dan mereka merupakan termasuk dalam anggota pramuka, dapat kita simpulkan bahwa mereka adalah anggota pramuka dengan golongan penggalang. Nah, selanjutnya adalah anggota pramuka penegak. Anggota pramuka penegak ini adalah anggota pramuka yang terdiri dari usia 16 sampai 20 tahun. Jadi, jika kita mengetahui ada anggota pramuka yang kisaran umurnya 16 sampai 20 tahun, maka mereka termasuk ke dalam anggota pramuka penegak. Selanjutnya ada anggota pramuka pendega. Siapa sih anggota pramuka pendega ini? Maka di sini saya akan menjelaskan siapa itu anggota pramuka pendega. Anggota pramuka pendega adalah para anggota pramuka yang memiliki usia sekitaran 21 sampai 25 tahun. Jadi para anggota yang kisaran umurnya 21 sampai 25 tahun, mereka termasuk ke dalam golongan anggota pramuka pendega. Oh iya, di dalam pramuka itu juga memiliki lambang atau simbol yang sangat familiar bagi kita masyarakat Indonesia khususnya. Teman-teman tahu nggak apa lambang atau simbol dari gerakan pramuka ini? Oh iya, lambang atau simbol dari gerakan pramuka ini lebih dikenal atau sering kita ketahui dengan nama tunas kelapa. Bentukannya pun seperti tunas kelapa. Nah, tunas kelapa inilah yang menjadi simbol dari gerakan pramuka yang ada di Indonesia. Oh iya, dalam pramuka itu selain kita dilatih untuk memiliki sikap mandiri, kita juga dilatih untuk bisa membangun rasa kekeluargaan di antara anggotanya. Kegiatan pramuka itu biasanya dilakukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerakan pramuka itu adalah sebuah gerakan yang asik, sebuah gerakan yang menarik, sebuah gerakan yang sehat, menyenangkan, terarah, dan sangat praktis untuk dilakukan. Baik itu untuk membentuk akhlak, membentuk watak, membentuk kepribadian, dan membentuk pola pikir setiap anggota pramuka. Jadi di dalam pramuka itu selain kita dilatih untuk bersikap mandiri, kita juga dilatih untuk memiliki rasa kekeluargaan, kita juga dilatih untuk bisa survive di alam, kita juga dilatih untuk memiliki keberanian, kita juga dilatih untuk memiliki sikap kepemimpinan, kita juga dilatih untuk memiliki sikap tanggung jawab. Jadi sering kita temui bahwa anggota pramuka itu adalah seseorang yang sangat bertanggung jawab, seseorang yang harus berwibawa. Karena apa? Karena di dalam pramuka mereka dilatih, dibimbing, dibina oleh para pembinanya untuk memiliki sikap-sikap tersebut. Nah, setelah kita membahas mengenai identitas pramuka, kita membahas mengenai keanggotaan pramuka, kita juga membahas mengenai kegiatan pramuka, kita juga membahas mengenai simbol pramuka. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai, setelah kita membahas beberapa hal tersebut, kita akan membahas mengenai kode kehormatan yang ada di dalam pramuka. Di dalam pramuka itu juga ada kode kehormatan loh. Kode kehormatan inilah yang mencerminkan bahwa seorang anggota pramuka harus memiliki sikap-sikap yang tercerminkan dalam sila-sila dalam kode kehormatan pramuka. Nah, apa aja sih kode kehormatan pramuka itu? Kode kehormatan pramuka ada yang dinamakan dengan Trisatya, ada yang dinamakan dengan Dasa Dharma, ada yang dinamakan dengan Dwi Satya,
ada yang dinamakan dengan Dwi Dharma. Berarti ada 4 ya, kode kehormatan dalam pramuka. Nah, kode kehormatan dalam pramuka terdiri dari 3 janji yang disebut dengan Trisatya dan 10 moral yang harus dimiliki oleh setiap anggota pramuka yang disebut dengan Dasa Dharma. Selanjutnya, bagi golongan siaga, mereka juga memiliki kode kehormatan, namun khusus, yang dinamakan dengan Dwi Satya, dan 2 moral yang dinamakan dengan Dwi Dharma. Jadi, di dalam kegiatan pramuka itu juga memiliki kode kehormatan yang harus dipatuhi, dipenuhi, dan ditanggung-jawabi oleh setiap anggota pramuka. Jadi melalui kode kehormatan ini, seorang pramuka dilatih untuk bersikap seperti sila-sila yang tercermin dalam kode kehormatan pramuka. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai salam pramuka. Salam pramuka ini adalah sebuah kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap anggota pramuka yang berpapasan dengan anggota pramuka lainnya di jalan. Secara sederhananya, ketika kita menemukan atau bertemu atau berpapasan dengan teman lain, tentu saja kita mengucapkan salam sebagai tanda penghormatan dari kita. Nah, begitu juga dengan salam pramuka. Salam pramuka ini adalah sebuah kegiatan rutin yang digunakan ketika berpapasan dengan para anggota pramuka lainnya. Lalu, apakah arti dan fungsi dari salam pramuka ini? Arti dan fungsi dari salam pramuka ini, yang pertama kita akan membahas mengenai arti dari salam pramuka. Salam pramuka adalah perwujudan dari rasa penghargaan seseorang pramuka kepada pramuka lainnya. Oh iya, apa sih arti dan fungsi dari salam pramuka ini? Arti dari salam pramuka ini adalah sebuah bentuk penghargaan, penghormatan para anggota pramuka yang bertemu dengan para anggota pramuka lainnya. Jadi secara sederhana, jika kita berpapasan dengan teman kita di jalan, kita pasti mengucapkan salam kan? Nah, begitulah juga dengan salam pramuka. Salam pramuka ini adalah bukti penghargaan dari anggota pramuka ke anggota pramuka lainnya. Jadi, ketika para anggota bertemu dengan anggota pramuka lainnya, mereka akan menyebutkan salam pramuka yang sesuai dengan posisi dan situasi pada saat itu. Jadi, inilah mengapa pentingnya kita mengetahui apa-apa saja sih salam dari pramuka itu, sehingga kita mengetahui bagaimana dan seperti apa dan sikap apa yang harus kita ambil ketika kita bertemu dalam kondisi atau situasi tertentu untuk mengungkapkan, mengaplikasikan, mengucapkan salam dari pramuka tersebut. Baiklah, tadi saya menjelaskan bahwa salam pramuka itu adalah bentuk dari penghargaan, penghormatan para anggota pramuka kepada anggota pramuka lainnya. Nah, selain artinya tadi, apa aja sih fungsi dari salam pramuka itu? Sebenarnya selain salam pramuka memiliki arti dan makna, salam pramuka juga memiliki fungsi loh. Selain kita juga perlu mengetahui makna dari salam pramuka, kita juga perlu mengetahui apa-apa saja fungsi dari salam pramuka ini. Nah, fungsi dari salam pramuka ini yang pertama sebagai tanda penghormatan. Yang kedua, sebagai bentuk kewajiban mematuhi tata tertib yang berlaku. Yang ketiga adalah, yang ketiga, fungsi salam pramuka itu adalah salam pramuka melahirkan sikap kedisiplinan bagi para anggota pramukanya. Nah, berdasarkan penjelasan mengenai fungsi salam pramuka tadi, marilah kita simpulkan apa-apa saja sih bagian dari fungsi salam pramuka. Apakah teman-teman masih ingat dari penjelasan saya barusan? Ya, mari kita uraikan bersama. Nah, fungsi dari salam pramuka yang pertama tadi adalah
sebagai bentuk penghormatan antara para anggota pramuka. Yang kedua apa ya? Ya, yang kedua dari fungsi salam pramuka adalah salam pramuka merupakan bentuk tata tertib yang wajib dipatuhi oleh para anggota pramukanya. Nah, yang ketiga apa ya? Ya, selanjutnya yang ketiga adalah salam pramuka merupakan suatu kegiatan yang dapat melahirkan sikap kedisiplinan bagi para anggota pramukanya. Mengapa demikian? Karena setiap anggota pramuka bertemu dengan anggota pramuka yang lain, mereka harus mengucapkan salam pramuka sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa salam pramuka ini sangat penting dan memiliki manfaat bagi para anggota pramuka. Selain maknanya merupakan suatu bentuk penghargaan dan penghormatan antara anggota pramuka, fungsinya juga sangat penting bagi setiap anggota pramuka. Nah, setelah kita membahas mengenai makna dan fungsi, apa aja sih salam pramuka itu, macam-macam salam pramuka itu, dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita jelaskan mengenai macam-macam salam pramuka dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, ternyata salam pramuka itu terbagi menjadi 3 macam loh. Apakah teman-teman sudah mengetahui macam-macam dari salam pramuka? Mari kita ikuti penjelasan dari saya. Salam pramuka itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama salam biasa, yang kedua salam hormat, yang ketiga adalah salam janji. Di dalam 3 salam tersebut tentu memiliki makna, tujuan, maksud, dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada yang dinamakan dengan salam biasa. Apa ya salam biasa itu? Nah, salam biasa merupakan salam yang dilakukan oleh para anggota pramuka yang bertemu dengan anggota pramuka lainnya. Tidak memandang pangkat, tidak memandang tua, muda, atau masih kecil. Maka, salam pramuka ini dilakukan oleh orang atau anggota pramuka yang lebih dulu menemukan anggota pramuka lainnya. Tidak perlu aba-aba, tidak dilakukan secara khusus, boleh dilakukan secara berdiri, sedang berjalan, atau sedang duduk, atau sedang berkendara. Maka salam pramuka yang satu ini dinamakan dengan salam biasa, yakni sebagai bentuk penghormatan dari salah satu anggota pramuka yang bertemu dengan anggota pramuka lainnya. Yang kedua ada salam hormat. Apa ya salam hormat itu? Salam hormat adalah sebuah salam yang dilakukan di suatu keadaan yang khusus. Apa ya maksudnya? Salam hormat ini adalah salam yang dilakukan untuk dan kepada orang atau situasi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Apa-apa saja ya pengamalan salam hormat ini dalam kehidupan sehari-hari? Pengamalan salam hormat ini dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan pada kegiatan yang pertama saat bendera kebangsaan kita dikibarkan atau naik, yakni bendera merah putih. Maka salam hormat ini wajib dilakukan sebagai bukti penghormatan kita terhadap sang saka merah putih. Jadi, inilah yang dinamakan dengan salam hormat. Selanjutnya, ketika ada jenazah yang sedang lewat atau ingin dimakamkan, maka kita boleh melakukan kegiatan salam hormat. Yang selanjutnya adalah kepada kepala negara atau wakilnya, kepada panglima tinggi, kepada para duta besar, atau para menteri dan pejabat lainnya. Kita boleh melakukan salam hormat sebagai anggota pramuka kepada kepala negara dan wakilnya, yakni presiden dan wakilnya, kepada pejabat, kepada menteri, sebagai bukti penghormatan kita kepada mereka. Nah, itulah yang dinamakan dengan salam hormat. Selanjutnya, salam hormat itu dilakukan kapan ya?
Salam hormat juga dilakukan pada saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yakni lagu kebangsaan kita sebagai warga negara Indonesia. Maka kita diperbolehkan dan diharuskan melakukan salam hormat. Tadi saya telah menjelaskan mengenai salam biasa, kemudian salam hormat. Selanjutnya tadi ada salam apa ya? Iya, selanjutnya adalah salam janji. Apa yang dimaksud dengan salam janji ya? Nah, salam janji merupakan salam yang dilakukan ketika para anggota pramuka sedang dilantik. Baik mereka mengucapkan Dwi Satya atau Tri Satya, maka mereka harus melakukan salam janji. Bagaimana ya cara melakukan salam janji ini? Untuk melakukan salam janji ini ada beberapa ketentuan yang bisa kita perhatikan. Sehingga di sini saya akan menjelaskan apa saja sih ketentuan-ketentuan yang dapat diperhatikan dari salam pramuka yang ketiga ini, yakni salam janji. Yang pertama, posisi pada saat salam janji itu kita berada pada posisi yang siap, berdiri yang tegap. Kemudian tangan kiri lurus ke bawah dan tangan kanan diangkat pada pelipis. Kemudian posisi telapak tangan miring, telapak tangan terbuka, punggung tangan di bagian atas. Inilah posisi badan kita pada saat mengucapkan salam janji. Kemudian ketika membawa tongkat, tongkat diangkat dengan tangan kanan dan tangan kiri melintang di depan dada. Jadi kita pernah mengucapkan salam janji ini, kita pernah melihat salam janji ini pada perayaan upacara 17 Agustus yang ada di negeri ini. Kita mengetahui ini dari perwira-perwira yang menjadi pimpinan dari upacara tersebut. Sehingga begitulah bentukan dan sikap yang ada saat kita mengucapkan salam janji. Berdasarkan hal-hal yang telah saya jelaskan tadi, poin-poin yang telah saya jelaskan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa kegiatan pramuka ini merupakan kegiatan yang asik, menarik, dan melatih para anggotanya untuk bersikap bijaksana, bertanggung jawab, berjiwa pemimpin, dan memiliki rasa kasih sayang dan kekeluargaan. Jadi, di dalam pramuka ini selain kita dilatih untuk bisa memimpin, kita dilatih untuk berani dan survive di alam, kita juga dilatih untuk memiliki rasa tanggung jawab, kita juga dilatih untuk memiliki rasa kekeluargaan antara anggotanya. Kita dilatih melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung rasa disiplin yang ada di dalam diri kita. Nah, melalui salam-salam pramuka tersebut, seperti salam biasa, salam hormat, dan salam janji, kita dapat mendobrak rasa disiplin dalam diri kita. Kita lebih bertanggung jawab, kita lebih menghormati orang lain, kita lebih menghargai orang lain, kita juga memiliki sikap yang baik, dan melatih jiwa kita untuk memiliki jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab yang baik. Jadi kegiatan pramuka ini selain melatih diri kita sendiri, kita juga dilatih untuk memiliki manfaat bagi orang lain, untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Sehingga kegiatan pramuka ini adalah kegiatan yang asik, menarik, dan memiliki tujuan pendidikan yang baik bagi setiap para anggotanya. Jadi, sekianlah yang bisa saya sampaikan mengenai tema hari ini, yaitu salam pramuka. Saya sangat senang menjelaskan mengenai topik salam pramuka ini karena saya juga dapat belajar memahami apa-apa saja sih dari salam pramuka ini, dan saya juga dapat membaginya kepada teman-teman semua. Jadi, jangan bosan mendengarkan penjelasan saya, dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah bersedia mendengarkan penjelasan saya. Saya juga memohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, kesalahan duduk sila saya memohon maaf. Dan saya menyadari bahwa manusia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Manusia juga tidak luput dari dosa. Yang maha sempurna adalah Allah yang maha kuasa. Jadi saya memohon maaf kepada teman-teman semua, dan saya memohon ampun kepada Allah. Terima kasih atas waktunya, tempatnya,
dan kesempatannya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih banyak.